Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus yang sangat mengerikan untuk kita bayangkan, di mana pada bulan Oktober 2025 kemarin, di negara Ekuador dihebohkan oleh sebuah kasus pengeksekusian yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap ibu kandungnya sendiri. Bahkan tak hanya mengeksekusi, dia juga memisah-misahkan tubuh korban dan kemudian dilarutkan ke dalam mesin cuci dengan bahan kimia. Lalu ketika kecurigaan mulai muncul, sang pelaku juga mencoba menutupinya dengan membuat suara dan juga video palsu ibunya dengan menggunakan sebuah aplikasi AI untuk nantinya dikirimkan kepada saudara atau teman dari ibunya yang menanyakan tentang kabar sang korban. Te decía que tuve que irme por un problema con unas personas que no he podido resolver. Apa yang membuat si wanita tega melakukan hal keji tersebut kepada ibunya sendiri dan bagaimana semuanya bisa terungkap? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di wilayah Guayaquil, Ekuador, hiduplah seorang perempuan bernama Marta Cecilia Solis Cruz yang berusia 49 tahun. Marta tinggal di sebuah apartemen di kawasan South Nine dan dia bekerja sebagai pengacara di sebuah komunitas. Meski dia tidak memiliki gelar profesional sebagai pengacara, tetapi warga sekitar banyak yang menyukai kemampuan Marta dalam memberikan konsultasi dan juga pendampingan hukum tentang berbagai persoalan. Sehingga dia pun dihormati sebagai tempat bertanya bagi banyak orang di wilayah Guayaquil. Di balik keberhasilan karirnya, Marta sempat menikah dengan seorang pria yang tidak disebutkan identitasnya. Dalam hubungan tersebut, dia pun melahirkan seorang putri dan juga 2 orang putra. Namun setelah beberapa tahun menikah, dia dan suaminya memutuskan untuk bercerai dan membagi hak asuh anak. Perpisahan itu tak menimbulkan jarak di antara keduanya. Dia dan mantan suaminya tetap berhubungan baik. Marta mendapatkan hak asuh putri pertamanya, sedangkan suaminya mendapatkan hak asuh 2 putranya. Putri Marta satu-satunya itu bernama Andreina Lamota Solis. Dia merupakan seorang perempuan kelahiran tahun 1993 yang saat kisah ini berlangsung sudah berusia 32 tahun. Andreina tinggal bersama Marta di apartemen ibunya tersebut. Hubungan dia dengan kedua orang tuanya cukup dekat. Bahkan ayahnya masih sering mengunjunginya untuk hanya menanyakan kabar mereka. Kedua orang tua Andreina selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk putri dan putra mereka. Tak hanya kasih sayang tetapi juga tanggung jawab dalam hal akademis. Hingga ketika beranjak dewasa, Andreina dapat berkuliah di salah satu universitas Ekuador dengan mengambil jurusan akuntansi. Selama masa perkuliahan, Andreina tak mempunyai banyak teman karena pribadinya yang tertutup. Terlebih lagi banyak temannya yang memandang dia dengan sifat manipulatif dan mudah berbohong. Selain sifat tersebut, Andreina juga mempunyai satu kebiasaan yang mencolok. Dia kerap menonton konten eksekusi berantai ataupun konten yang menunjukkan adanya fantasi bernuansa brutal. Kebiasaan itu terus dilakukannya hingga dia lulus kuliah. Dia kemudian bekerja dan menjalankan pekerjaannya secara profesional. Bahkan penghasilan dari pekerjaannya juga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Meski begitu, seiring waktu pola hidupnya mulai berubah. Dia banyak menghabiskan uang di luar batas kemampuannya. Akibat gaya hidup yang berlebihan tersebut, dia pun mempunyai banyak hutang. Hingga pada suatu hari, tekanan itu memuncak ketika siang menuju sore pada tanggal 5 Oktober 2025. Andreina melihat ibunya yang baru saja pulang dari pertemuan klien yang mengalami KDRT. Saat itu Andreina memutuskan untuk meminta kepada ibunya sejumlah uang. Tanpa ragu dia menyampaikan kalau saat itu dia membutuhkan uang sebanyak $6.000 atau setara dengan Rp94.800.000. Mendengar itu ibunya langsung menolak. Marta menegurnya dengan tegas sambil menekankan bahwa gaya hidup Andreina harus berubah agar hutangnya tidak terus bertambah. Bukannya merasa sadar, Andreina justru merasa marah dengan jawaban ibunya yang dianggap mengatur kehidupannya.
Andreina terus-menerus mendesak Martha, sementara Martha yang tengah bersiap untuk beristirahat tak menghiraukan permintaan Andreina. Andreina menarik bahu Martha, matanya membelalak sambil menuntut agar Martha membantu dirinya keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Dia bahkan menuduh Martha sebagai ibu yang tak peduli. Martha tetap pada pendiriannya. Dia ingin putrinya belajar bertanggung jawab dan mulai mengubah cara hidupnya. Martha pun pergi ke kamarnya dengan Andreina yang masih mengacau dengan ungkapan makian untuknya. Melihat Martha yang menghiraukan dirinya, Andreina pun semakin merasa emosi. Hatinya menggebu penuh dengan rasa benci. Selama beberapa menit Andreina berdiri di depan pintu kamar Martha dengan kondisi pintu yang sedikit terbuka. Terlihat di sana ibunya yang baru saja terlelap tidur, dan Andreina yang melihat itu berjalan mendekati ke arahnya. Semakin dia lihat raut wajah Martha, rasa benci juga semakin bersemayam di dalam dirinya. Ketika itu juga Andreina langsung melingkarkan tangannya ke leher Martha. Dia menjeratnya dengan sekuat tenaganya, meluapkan amarah yang ternyata sudah menumpuk selama ini. Serangan itu begitu mendadak. Martha terperanjat dengan matanya yang membesar dan mulutnya terbuka berusaha untuk mencari udara. Tanpa memberi kesempatan Martha bernafas, Andreina meraih sebuah bantal yang ada di atas kasur itu, dan dia pun menekannya dengan begitu keras ke arah wajah Martha. Sementara itu Martha hanya bisa meronta-ronta dengan panik. Kedua tangannya terangkat berusaha meraih tubuh Andreina. Dia mencoba mendorong, memukul, apapun untuk melepaskan dirinya. Tetapi gerakan itu semakin melemah seiring napasnya yang semakin hilang. Perlahan tangan Martha pun jatuh lemas. Tubuhnya merosot tak berdaya di atas kasur. Setelah beberapa detik, Andreina melepaskan jeratannya. Dia menyingkirkan bantal tersebut, dan terlihat wajah Martha telah membiru keunguan. Lalu dia memeriksa denyut nadi Martha yang ternyata sudah tak lagi berdetak. Di saat itu juga dia menyadari kalau Martha telah meregang nyawa. Namun anehnya, Andreina sama sekali tidak merasa panik. Dia seolah-olah telah merencanakan aksinya tersebut. Dia hanya membiarkan jasad Martha begitu saja dan melanjutkan kegiatannya seperti biasanya. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 6 Oktober 2025, Andreina duduk di atas kasur di samping jasad Martha. Hari itu dia berniat untuk memisah-misahkan tubuh Martha menjadi beberapa bagian. Terlihat matanya fokus pada laman ponselnya yang berada di aplikasi belanja online. Dia menggulir aplikasi tersebut sambil mencari beberapa alat untuk membantu rencananya. Di sana dia membeli gergaji listrik portable, mesin gerinda listrik, pisau, sarung tangan, dan juga timbangan digital. Lalu sesampainya beberapa barang tersebut, dia mulai melanjutkan aksinya. Andreina menarik tubuh Martha ke dekat ruangan laundry. Di sana dia langsung membuka busana Martha dan mengenakan sarung tangan lebih dulu. Setelah itu Andreina menyalakan gergaji listrik dan mulai memisah-misahkan tubuh tersebut. Dia memulainya dari bagian kepala hingga membuat cairan merah berhamburan ke setiap sudut ruangan. Setelah itu dia berganti alat dan mengambil mesin gerinda listrik. Dilanjut dengan memisahkan pada bagian lengan kanan dan kiri. Lalu yang terakhir, bagian kedua kakinya. Setelahnya Andreina membentuk bagian-bagian itu menjadi sekotak kecil dengan menggunakan pisau. Lalu dia menimbangnya dengan timbangan digital hingga membuat bagian-bagian itu terlihat sama rata. Dan entah untuk apa tujuannya. Selama berjam-jam dia menghabiskan waktunya untuk melakukan hal keji tersebut. Kemudian selesai itu, Andreina memasukkan bagian kepala, torso, dan bagian-bagian lainnya ke dalam mesin cuci. Dia juga mencampurkannya dengan deterjen dan juga bahan kimia. Lalu dia membiarkan mesin cuci itu bergerak memutar bagian-bagian milik Martha. Namun karena tak semua bagian dapat dimasukkan, sisanya ditaruh ke dalam ember di samping mesin cuci. Dalam pikirannya, campuran deterjen dan bahan kimia tersebut cukup untuk menahan bau busuk yang mulai menyengat. Setelah semuanya beres, Andreina pun membersihkan dirinya. Dia mengusap cairan merah di kulitnya dan juga merapikan setiap jejak yang menempel di lantai dan juga dinding. Begitu ruangan tersebut kembali tampak seperti semula, Andreina berjalan ke ruang tamu seakan tidak terjadi apa-apa. Dia kembali menyalakan TV, menyuapkan makanannya perlahan, bahkan mengisi ruang apartemen itu dengan gelak tawa. Sementara bagian-bagian tubuh Martha masih berputar-putar di dalam mesin cucinya.
Ternyata tak sampai di situ saja, Andreina masih memikirkan langkah selanjutnya untuk menghapus jejak pengeksekusian. Andreina melihat deretan pesan yang masuk di ponsel Marta. Ada dari adiknya, ada dari ayahnya, dan juga ada dari para klien ibunya. Semuanya menanyakan hal yang sama, yaitu Marta yang tak kunjung memberi kabar dan secara tiba-tiba menghilang. Dari pola pesan tersebut, Andreina memahami suatu celah yang harus dia tutup. Marta dikenal sebagai pribadi yang responsif. Dia tidak pernah menghilang lama dan kliennya terbiasa mendapatkan jawaban dengan cepat. Jika dia ingin kebohongannya bertahan, dia harus menciptakan respon yang terlihat konsisten dengan kebiasaan Marta. Dia pun berpikir keras hingga terlintas di otaknya untuk melakukan rekayasa digital. Andreina mencari cara membuat pesan suara palsu yang terdengar seperti suara Marta. Dia mengikuti panduan dari internet dengan mengunduh aplikasi AI yang bernama Deepfake. Dia mengikuti panduan dari internet dengan mengunduh aplikasi Deepfake suara, memasukkan rekaman asli dari ponsel Marta lalu merekam suaranya sendiri. Dia menguji beberapa sampel suara, menyesuaikan nada bicara, kecepatan, dan pola jeda hingga aplikasi tersebut dapat meniru intonasi Marta dan juga menghasilkan pesan suara yang terdengar meyakinkan. Setelah semuanya berhasil, Andreina membalas pesan yang masuk di ponsel Marta menggunakan pesan suara palsu tersebut. Dia menyamar sebagai ibunya lalu mengaku bahwa dirinya baik-baik saja dan butuh waktu untuk menyendiri. Sebagai tambahan, dia juga merekam sebuah video dirinya sendiri lalu mengunggah video tersebut dengan visual yang berbentuk Marta. Dia menyesuaikan pencahayaan dan posisi agar transisi wajah tersebut tidak tampak patah. Lalu untuk memperkuat penyamarannya, sekitar tanggal 7 Oktober 2025, Andreina keluar dari apartemennya sambil mengenakan baju dan juga aksesoris milik Marta. Dia memilih pakaian yang paling sering digunakan Marta, berharap pola tersebut membuat orang-orang sekitar tidak mempertanyakan keberadaannya. Dia juga memperhatikan jam keluar, memilih waktu sepi agar interaksi langsung bisa diminimalkan. Setelah merasa penyamarannya cukup meyakinkan, dia pun mencari cara lain untuk mengelabui tetangga sekitar. Dia kemudian menyewa sebuah kamar Airbnb atas nama Marta agar seolah-olah ibunya masih hidup dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Berlanjut seiring waktu berjalan, penyamarannya ternyata tidak berjalan mulus. Beberapa hari kemudian, ayah kandungnya dan juga saudara laki-lakinya datang ke apartemen itu. Ketika Andreina membuka pintu, dia bersikeras mengatakan kalau Marta tidak ingin menerima kunjungan. Pada saat itu, sang mantan suami mencium bau busuk dari dalam ruangan dan dia mendesak untuk masuk melihat keadaan. Menyadari hal itu, Andreina langsung meninggikan nada suaranya. Dia mengaku merasa terganggu sambil berusaha menahan mereka untuk tetap berada di luar. Tak ingin membuat keributan, ayah dan adik laki-lakinya pun segera pulang dari sana. Sepulangnya mereka dari sana, mereka segera melapor ke pihak kepolisian untuk memeriksa kondisi apartemen Marta karena sebelumnya mereka sempat mencurigai gerak-gerik Andreina. Awalnya laporan itu tidak langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian, namun setelah beberapa tetangga juga mengajukan laporan yang sama, polisi pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke apartemen tersebut. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 16 Oktober 2025, polisi meminta izin kepada Andreina untuk masuk ke dalam apartemennya. Saat itu, ayah dan adik laki-lakinya juga hadir di lokasi. Mereka memberitahu Andreina adanya laporan terkait bau yang menyengat dari dalam apartemen. Andreina tak memberikan izin. Dia beralasan kalau ibunya tengah sakit dan tidak mau diganggu. Namun, polisi terus mendesaknya dengan sedikit melontarkan sebuah ancaman. Akhirnya, polisi pun memutuskan untuk masuk ke dalam apartemen secara paksa. Mereka menerobos pintu dan bergerak cepat menuju ke sumber bau, yaitu ruangan laundry. Sementara itu, ayah dan adik laki-lakinya mencoba menahan Andreina agar tidak mengacau proses pemeriksaan. Lalu kemudian beberapa orang yang berada di ruangan laundry tersebut langsung menutup hidung mereka. Mereka tersentak setelah melihat bagian tubuh seseorang yang sudah terbentuk menjadi kotak-kotak di dalam mesin cuci. Polisi juga membuka ember yang berada tepat di samping mesin cuci tersebut. Mereka sudah menduga kalau bagian-bagian tersebut adalah bagian jasad manusia. Dengan beberapa bahan di sekitaran tempat, mereka juga menemukan sebotol bahan kimia dan juga deterjen yang digunakan untuk menggiling bagian itu.
Tak lama kemudian, mereka tertuju pada sebuah barang di sudut ruangan. Mereka menemukan adanya gergaji listrik portable, mesin gerinda listrik, pisau, serta sarung tangan. Yang mana alat-alat tersebut diduga menjadi alat pengeksekusian. Polisi langsung memasang garis kuning di depan ruangan apartemen Martha. Dan di saat bersamaan, mereka juga langsung menangkap Andreina. Mereka mengamankan bagian-bagian tubuh dan juga beberapa barang untuk diserahkan pada tim forensik. Selama beberapa jam polisi menyusuri ruangan apartemen, mereka juga melihat isi ponsel dan laptop Andreina untuk mendapatkan petunjuk lebih. Dalam pencarian itu, mereka menemukan bukti digital dalam laptop Andreina bahwa dia menggunakan browsernya untuk mencari cara pengeksekusian, pemisahan tubuh, serta konsumsi konten eksekusi berantai. Selain itu, mereka juga menemukan aplikasi yang Andreina gunakan untuk membuat audio dan video deepfake yang meniru suara serta wajah korban. Dari riwayat pesannya kepada keluarga, terlihat jelas bahwa aplikasi tersebut dipakai untuk membuat seolah-olah Martha masih hidup. Selain bukti digital, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV. Dalam rekaman itu terlihat Andreina berjalan mengenakan busana milik ibunya. Jelas dia berusaha menyamar sebagai Martha untuk meredakan kecurigaan para tetangga. Polisi kemudian meminta kepada mantan suami Martha untuk memastikan apakah sosok di dalam rekaman CCTV tersebut adalah Martha, dan dia menegaskan kalau itu bukanlah mantan istrinya. Dia menyebutkan kalau gerak-gerik wanita di dalam tersebut tidak mencerminkan Martha yang asli. Dia bahkan mengaku sudah curiga sejak menerima video palsu yang dikirimkan oleh putrinya, karena dia melihat perilaku Martha dalam video itu tampak berbeda dari biasanya. Setelah beberapa waktu, polisi mendapatkan laporan dari tim forensik bahwa kemungkinan besar Andreina melakukan eksekusi itu ketika Martha sedang tertidur. Karena melalui bagian-bagian tubuh yang masih terbentuk, mereka tak menemukan adanya perlawanan dari korban. Dengan berbagai bukti yang ada, Andreina didesak untuk menjelaskan kejadian dalam interogasinya. Dan di sana dia dengan santainya mengaku kalau dirinya lah yang telah mengeksekusi ibunya. Kemudian ketika penyelidikan dilakukan lebih mendalam terhadap pelaku, diketahuilah ternyata Andreina ini juga pernah dilaporkan oleh seorang pria yang bernama Gerardo, yang mana dia merupakan mantan bos dari Andreina. Pada bulan Juli 2022, Gerardo melaporkan kalau Andreina memberinya sebuah jus yang membuatnya pingsan dan dirinya ditemukan tak sadarkan diri di luar rumah Andreina setelah sempat membagikan lokasi via WhatsApp kepada kekasihnya. Dalam laporan itu, dia berkata bahwa Andreina berniat merampok dan mengeksekusinya. Namun karena kurangnya bukti yang kuat kala itu, kasus tersebut pun lenyap begitu saja. Dan hal lain kembali mengejutkan polisi. Mereka mendapatkan temuan lanjutan dari apartemen tempat kejadian. Di sana ditemukan kartu bank dan juga dokumen milik seorang perempuan yang bernama Jennifer yang ditetapkan sebagai orang hilang sejak 7 Januari 2022. Dia terakhir terlihat menginap di apartemen Andreina. Dan dalam beberapa hari berikutnya, keluarganya menerima pesan yang mengatakan Jennifer baik-baik saja. Hal itu semakin memperkuat profil kriminal dan pola manipulasi yang ternyata sudah lama dilakukan oleh Andreina. Alhasil, jaksa menjerat Andreina dengan beberapa pasal, yaitu pasal pengeksekusian berencana, pemisahan tubuh, penodaan jasad, serta penipuan dan pemalsuan dokumen digital. Pada tanggal 21 November 2025 telah dijadwalkan sidang persiapan pengadilan untuk Andreina, sehingga sampai konten ini dibuat, belum ada vonis dari kasus ini. Namun, jika berpacu pada hukum yang berlaku di negara Ekuador, Andreina kemungkinan besar mendapatkan setidaknya 22 sampai 26 tahun penjara, dan bahkan hukuman itu bisa menjadi lebih jika adanya pasal tambahan. Meskipun hukuman itu belum pasti seumur hidup, tetapi Ekuador telah menetapkan sistem hukum 22 sampai 26 tahun penjara sebagai hukuman maksimum untuk pengeksekusian dengan pemberatan. Bagi keluarga Martha, terutama putranya, rasa kehilangan itu bukan hanya soal kepergian ibunya, tetapi juga lenyapnya kepercayaan terhadap seseorang yang seharusnya menjadi bagian keluarganya. Mereka kini harus menghadapi hari-hari mereka tanpa adanya sosok ibu. Kasus ini juga memberikan kita suatu pelajaran bahwa adanya tanda-tanda manipulasi, kebiasaan berbohong, atau perubahan perilaku yang ekstrim seringkali tampak kecil. Namun hal itu dapat menjadi sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Dengan itu sudah seharusnya mendapatkan penanganan dari ahli psikologis.
Selain itu, tragedi ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sebuah teknologi seperti AI atau rekayasa digital kini bisa digunakan untuk menipu. Sehingga kita harus semakin berhati-hati dalam menilai suatu kebenaran dari jejak digital. Pada akhirnya, seberapa canggih seseorang menutupi suatu kejahatan, kebenaran selalu menemukan celah untuk terungkap. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kelapangan hati dan korban dapat tenang di tempat selanjutnya. Serta pelaku, semoga dia mendapatkan hukuman setimpal dan kasus lain juga dapat terungkap hingga korban lainnya mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah yang satu ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.